Halo guys, kembali lagi bersama saya Stefani Delisia. Di sini saya akan melanjutkan materi kita mengenai konsep etika pajak. Nah, sebelum kita masuk dalam materi ini, saya akan menjelaskan sedikit saja apa itu makna dari etika. Nah, etika adalah prinsip moral yang memberikan pegangan bagi tingkah laku seseorang. Seseorang bertindak secara etis bila memperhatikan dampak dari tindakannya terhadap lingkungan sosialnya. Etika merupakan sebuah nilai luhur yang wajib dimiliki oleh setiap individu. Berbicara perihal etika, apapun bentuknya pastilah berkaitan dengan nilai. Etika adalah yang tak kasat mata, namun memiliki pengaruh yang luar biasa dalam segi kehidupan. Beberapa prinsip etika yaitu yang pertama, menghindari penyimpangan etika yang kecil, berfokus pada reputasi jangka panjang, dan mau menerima konsekuensi pribadi demi mempertahankan etika tersebut. Teman-teman pasti sudah tahu kan apa sebenarnya makna dari etika itu? Nah, tapi di sini kan materinya tentang etika perpajakan. Apa sih hubungan antara etika dengan perpajakan ini? Mari kita bahas sama-sama ya. Nah, aturan etika yang fundamental dalam praktik perpajakan pada tingkat etika personal adalah praktisi pajak yang harus mengizinkan klien untuk membuat suatu keputusan final. Di samping itu, praktisi harus bertanggung jawab tidak menyediakan informasi yang salah untuk pemerintah ya. Tanggung jawab utama praktisi juga ada loh teman-teman. Praktisi pajaknya itu adalah sistem pajak, di mana suatu sistem pajak yang baik dan kuat harus terdiri dari entitas administrasi pajak, kongres, administrasi, dan komunitas praktisi. Selain itu, ketika secara umum menyetujui bahwa praktisi pajak mempunyai kewajiban atas kemampuan, loyalitas, dan kerahasiaan klien, hal ini disebut juga dengan tanggung jawab praktisi atas sistem pajak yang baik. Nah, etika seperti apakah yang dikatakan baik dalam sistem perpajakan? Etika yang baik dalam sistem perpajakan itu adalah ketika kita beretika dalam wajib pajak. Nah, apa saja sih sebenarnya yang harus kita lakukan ketika kita beretika dalam wajib pajak ini? Ada 5 poin yang akan saya sebutkan di sini ketika kita beretika dalam wajib pajak ya. Yang pertama adalah kewajiban mendaftarkan diri. Yang kedua, kewajiban pembayaran, pemotongan, pemungutan, dan pelaporan pajak. Yang ketiga, memenuhi panggilan pemeriksaan pajak dengan datang tepat waktu. Jadi, jangan sampai ulur-ulur waktu ya ketika ada panggilan pemeriksaan pajak. Yang keempat, memberi kesempatan untuk memasuki setiap ruang untuk diperiksa. Dan yang kelima adalah poin yang terakhir, yaitu menyampaikan tanggapan secara lengkap, baik itu secara tulisan maupun secara tulisan. Dalam beretika yang baik dalam sistem pajak ini, kita juga perlu memahami adanya etika akuntan pajak. Ada 6 poin yang akan saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah Statement on Responsibilities in Tax Service Number 1. Artinya itu adalah posisi pengembalian pajak. Yang kedua, Statement on Responsibilities in Tax Service Number 2, Answer to Questions on Returns. Artinya jawaban pertanyaan atas pengembalian. Yang ketiga, Statement on Responsibilities in Tax Service Number 3, yang artinya aspek prosedur tertentu dalam menyiapkan pengembaliannya. Yang keempat, Statement on Responsibilities in Tax Service Number 4, Use of Estimates, artinya penggunaan dalam estimasi. Yang kelima, Statement on Responsibilities in Tax Service Number 5, artinya keberangkatan dari suatu posisi yang sebelumnya disampaikan di dalam suatu kelanjutan administratif atau keputusan pengadilannya. Dan yang terakhir adalah Statement on Responsibilities in Tax Service Number 6, yaitu Knowledge of Error, artinya pengetahuan kesalahan dalam persiapan kembalian. Di dalam etika akuntan pajak ini, tercantum dua juga statement ini. Yang pertama, Statement on Responsibilities in Tax Service Number 7, Knowledge of Error, Administrative Proceedings, artinya pengetahuan kesalahan dengan cara kerja administrasi kita. Nah, yang terakhir adalah Statement on Responsibilities in Tax Service Number 8, Form and Content of Advice to Taxpayers, artinya format dan isi nasihat pada klien. Nah, dalam beretika dalam perpajakan ini, kita juga perlu mengetahui konsep etika pajak di dalam suatu perusahaan-perusahaan ya. Contohnya dalam CV, PT, dan lain sebagainya.
Nah, apakah CV dan PT termasuk subjek pajak yang wajib membayar pajak? Nah, mari kita bahas sama-sama ya teman-teman. Sebelum kita masuk dalam materi konsep etika perpajakan pada CV dan PT tadi, kita harus mengetahui nih, sebenarnya apa saja yang mendasar pada subjek pajak tersebut. Nah, subjek pajak berdasarkan pasal 2 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagai berikut. Orang pribadi serta warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kedua, atas badan atau badan usaha. Dan yang ketiga, bentuk usaha tetap atas perlakuan perpajakannya yang dipersamakan dengan subjek pajak badan. Setelah kita mengetahui dasar-dasar poin tadi, sekarang kita masuk dalam materi pajak bagi CV ya. Nah, untuk bagi CV, bagi badan usaha yang berbentuk CV ini, potongan pajak hanya dilakukan satu kali terhadap penghasilan bersih atau net income badan usaha, sedangkan pembagian keuntungan kepada para sekutu tidak akan dikenakan pajak. Laba usaha tersebut termasuk salah satu jenis objek pajak yang telah disebutkan di dalam bab 3 pasal 3 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur tentang harmonisasi peraturan perpajakan atas perubahan ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau Undang-Undang 7/2021. Poin yang kedua adalah pajak bagi PT. Untuk badan usaha yang berbentuk PT, pemotongan pajak akan terjadi pada pendapatan bersih mereka atau net income perusahaan. Untuk PT yang bersifat terbuka juga dapat dikenai pajak loh. Nah, pajak ini bersifat final, yaitu penghasilan dari transaksi saham seperti hasil transaksi saham dan sekuritas-sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Poin yang ketiga adalah materi pajak bagi upah. CV dan PT ini harus memotong pajak atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan oleh pegawai, baik itu tetap maupun tidak tetap, ataupun pekerja lepas ya. Hal ini didasarkan pada pasal 21 ayat 1 yang mengatur di dalamnya adalah Undang-Undang 36/2008 yang menyatakan bahwa pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan. Nah, dari materi ini, teman-teman kan pasti sudah tahu tuh apa yang sebenarnya termasuk poin-poin penting yang mendasar dalam konsep etika perpajakan. Dari materi ini, kita dapat simpulkan bahwa setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat juga harus memiliki kode etik yang mengatur tentang etika profesi perpajakan. Dalam menjalankan profesi apapun itu, sangat diperlukan ketaatan terhadap etika dan prinsip yang sudah diatur dalam setiap profesi agar tugas pokok tersebut dengan ketentuan yang berlaku dapat terlaksana dengan baik. Adapun profesi sebagai praktisi pajak yang secara langsung melayani masyarakat di bidang perpajakan juga harus memiliki tanggung jawab untuk menjalankan sistem pajak yang baik dan kuat dan benar. Etika angkutan pajak ini juga dapat tercantum menurut AICPA yang diatur dalam Statement on Responsibilities in Tax Practice atau SRTP. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep etika pajak dalam mata kuliah Manajemen Pajak. Thanks for watching and see you in the next material. Bye-bye.